Almarhum al-maghfir laha al-walidah almarhum al-maghfir laha Muhammad almarhum jaddina muallimina penjunjung hayya bin Abi Sabir wali al-kitab al-imam Abidah Sulaiman as-Sajastani al-imam Muhammad Samsul Haq al-Azim al-Abadi jami musannibul kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi asrari suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai taklim, ada yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, alhamdulillah ini ada jariah masuk. Yang pertama dari Ibu Hajjah Musirah sebesar 3 juta rupiah, yang pahalanya untuk dua orang tuanya almarhum al-maghfurlah wa baqi Haji Abdul Azhari bin Haji Azhari dan ibunya Ibu Hajjah Mas'ah binti Haji Nausin. Kemudian yang kedua dari hamba Allah sebesar 1 juta rupiah, yang pahalanya untuk yang pertama almarhum Madnur bin Su'id, almarhum al-maghfurlah Manih binti Mahir, almarhum al-maghfurlah Malik bin Haji Asmawi, almarhum Haji Asmawi bin Rini, almarhumah Hajah Mardiyah binti Mamang, dan almarhumah Siti binti Pulan. Kemudian dari keluarga Haji Irfan Haji Sopah ini, pahalanya untuk almarhum Haji Amsar bin Fi'in, almarhumah Zuhriyah binti Haji Sabiri, almarhum al-maghfurlah Sahina Ki Haji Muhajir bin Haji Amsar, almarhum al-maghfurlah Haji Asni binti Haji Amsar, almarhum Haji Ma'ruf bin Haji Amsar, almarhum Haji Salahuddin bin Haji Amsar, almarhumah Hafsah binti Haji Usman, almarhumah Hajah Nurmilah binti Haji Ahmad, dan almarhumah Hajah Umi Salamah binti Haji Harun. Dan dari hamba Allah ini sebesar juga 500.000 rupiah, yang pahalanya untuk yang pertama almarhum Haji Asmad bin Ma'un, almarhum Haji Sulaiman bin Muhammad Sadu bin Sabri, almarhumah Hajah Noni binti Saman, almarhumah Haji HPP binti Haji Ibrahim. Ya, semua ya, banyak kan. Dan juga untuk yang biasa juga nih, yang rutin tiap-tiap bulan, pertama dari toko Maju Utama itu, toko cat di Bekasi. Itu dia sejak kelar bangun, emang saya belanja cat di sana sama dia. Belanja cat ini semuanya cat apa namanya? Cat dulu apa ini? Habis hampir 100 juta belanja di sana di Bekasi itu, di Maju Utama. Alhamdulillah setelah ini kelar, dia ngasih infak buat pesantren dan masjid. Setiap hari Senin dia ngasih 1,5 juta. Jadi sebulan itu berapa? 6 juta.
rutin sampai sekarang tuh. Dan nabung akhirat di sini, asal dia nyampe saya doain itu. Yang kedua juga dari klinik Sabil juga rutin setiap bulan 1 juta rupiah. Juga dari Dr. Haji Hudri juga 1 juta rupiah. Jadi kita doakan semoga almarhumin almarhumah Allah ampunkan segala dosanya, Allah menjadi adil jannah. Dan yang pada infak juga dari ibu-ibu ini, ibu-ibu talim tiap tebo juga kasih amplop itu dia. Ya karena masuk 600, 500, semuanya kita baca surat al-marhumin wal marhumat, Allah ampunkan segala dosanya, menjadi adil jannah. Dan yang pada infak Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, yang pada usaha pada berkah. Litilkaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai tanggal 26 ini. Tanggal 26 bulan Safar ya. Insyaallah hari Minggu itu udah masuk tanggal 1 bulan apa? Maulid ya. Tahun 1442 Hijriah. Jamaah sekalian, kita biasanya setiap bulan Maulid itu Rabiul Akhir kita mulai di Empang. Kemungkinan kali ini nggak bisa kayak ini, nggak bisa rombongan mulai ke sana. Tapi ya lagi lockdown ya, lagi lockdown, nggak boleh banyak-banyak kumpul begitu. Mudah-mudahan bagi sekalian yang biasa tiap tahun kita wirid ke Empang, pahalanya nggak kurang ya. Falahum ajrun khairu namanya ada uzur syara, ada uzur. Jadi yang biasa ke Bogor tuh tiap tahun, ini ada halang uzur syara, mudah-mudahan pahalanya nggak kurang, penuh kita dapat ya. Falahum ajrun khairu mamnun. Tapi kita di sini biasa. Jadi mulai Rabu besok kita biasa sini Maulid ya. Berarti berapa kali Maulid itu? 4 kali atau 5 kali itu? Yang 4 kali ya, 4 kali Maulid. Jadi mulai Rabu besok kita biasa, kita udah wirid. Jadi kita punya orang tua ya. Mulai Rabu besok kita apa? Kita baca satu kitab, kita Maulid ya, kita baca selawat gelar Nabi kita ya. Di biasa kita makan jamaah biasa. Oleh karena itu ibu sekalian, mulai Rabu besok yang belum pada datang semua datang ini ya, datang. Kemudian makan sarapannya jangan banyak-banyak, jangan. Jadi kita makan di sini bareng-bareng. Ya, insyaallah 4 kali kita Maulid sini. Kita baca surah Al-Fatihah, Allah kasih berkahan. Litilkaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ibu sekalian, berikutnya saya ngasih tahu sekali lagi nih pada ibu-ibu yang masih punya anak atau cucu yang pengen mendalami ilmu agama, kalau bisa kesini ya, mondok sini. Ini pelajaran apa? Kalau gampangnya nyetak jadi kiai ya. Sekarang udah jarang pondok pesantren yang ngikutin seperti pelajaran di mana? Di pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah ini. Ini kita terapkan itu ya. Jadi di sini pesantren gratis Bu, agak baik gratis. Cuma dites dulu ya. Tesnya cuma 2, baca Al-Qur'an lancar sama bisa nulis Arab di imla begitu ya. Pelajarannya udah pelajaran nahwu shorof. Kalau dia kagak bisa nulis ya kesian, nggak bisa ngikutin ya. Jadi jamaah sekalian ya, kasih tahu ya tetangganya tuh yang udah pada nggak sekolah tuh, anak-anak putus sekolah ya, supaya apa? Kesini kita dalam ilmu agama. Ini biasanya kita dari dulu kita mondok sini nggak pulang, tapi kali ini pulang balik. Orang nggak boleh apa? Nggak boleh mondok. Lagi keadaan begini, nanti kalau udah normal kembali biasa anak-anak mondok di sini, orang di luar gitu ya. Cuma anak perempuan masih apa? Masih bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jamaah sekalian, dibuka kitab Sunan Abi Daud ini. Bagaimana bacanya itu? Haddasana Musa itu ya. Haddasana Musa ibnu Ismail itu. Itu bacanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallim rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala akhbarana Hammadun yakni ibna Salamata yakni Hammad ibna Salamah min an Bahzin ibni Hakimin an Zurarata ibni Aufa an Sa'din ibni Hisamin an Aisyata radhiyallahu anha bihadzal hadisi walaisa fi tamami hadisihim walaisa fi tamami hadisihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musa ibnu Ismail. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Imam Musa putranya Imam Ismail. Kata Imam Musa, akhbarana mengkhabarkan kepada kami Imam Hammad, yakni mengkehendaki siapa Musa bin Ismail yang dia kehendaki ibna Salamah, artinya Hammad bin Salamah itu. An Bahzin daripada Bahas ibni Hakimin bin Hakim. An Zurarata daripada Imam Zurarah ibni Aufa. An Sa'din ibni Hisamin dari Imam Sa'd bin Hisam, Imam Sa'ad. An Aisyata dari Aisyah zaujati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha bihadzal hadis, dengan ini hadis. Walaisa dan tidak ada apa ini hadis fi tamami hadisihim, di dalam kesempurnaan hadis ay para ruwatil hadis. Artinya sama itu dengan hadis yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya hadis apa itu? Yang sebelumnya itu hadis ke 1334 yang mengatakan kana yusalli bin nasal isya summa yarju ila ahlihi fa yusalli arba'an summa yawi ila firasi. Masalah qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musa yakni ibna Ismail qala akhbarana Hammadun yakni ibna Salamata an Muhammadin ibni Amrin an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili salasa asarata rakaatan yutiru bisab'in aw kama qalat wa yusalli raka'ataini wa huwa jalisun wa raka'atayil fajri bainal azani wal iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami oleh Imam Musa, yakni mengkehendaki siapa Al-Imam Abu Daud ini pada, yakni mengkehendaki oleh Imam Abu Daud yang dia kehendaki ibna Ismail, Musa bin Ismail gitu. Kata Imam Musa bin Ismail, akhbarana Hammadun, yakni mengkehendaki siapa Imam Musa yang dikehendaki Hammad ibna Salamah. Imam Hammad bin Salamah dapat an Muhammad bin Amrin dari Imam Muhammad bin Amr. Imam bin Amr dapat an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Aisyah pada Aisyah. Kata Aisyah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana, Nabi kita seringkali yusalli, Nabi kita sholat minal laili, daripada pertengahan malam, salah asrata rakaatan, 13 rakaat. Ini dua-dua riwayat, ada yang mengatakan sudah jam 13 ini, kebanyakan 11 gitu. Yutiru, Nabi kita witir bisab'in dengan 7 rakaat. Jadi yang 7 itu witir, berarti yang berapa tuh? 6 itu yang mulai gitu. Au kama qala, atau sebagaimana Aisyah berkata.
Wa yusalli, dan Nabi kita sholat rakaataini 2 rakaat, wa huwa Nabi kita jalan sambil duduk. Wa rakaatil fajr, Nabi kita sembahyang 2 rakaat fajar, bainal azan wal iqamah, di antara azan subuh dan iqamahnya, sunat fajar. Jadi hadis yang banyak itu kalau enggak 11 13 ya. Artinya Nabi kita kadang-kadang berapa? Witirnya 7 gitu, 5 gitu. Nah kita biasa kadang kita bikin, kalau kita bikin 11 ya, kita bikin yang 10 itu qiyamul lail, yang satunya apa? Witir dah. Usolli rakaataini min qiyamil lail gitu niatnya. Usolli rakaataini min qiyamil lail, sekalipun tidak niat tahajud, kalau kita kerjakan udah bangun tidur lewat dari jam 12 malam itu udah dapat pahala tahajud. Sekalipun kita sembahyang misalnya jam 2, tapi kita belum tidur dari sore belum tidur sampai jam 2, itu belum dapat pahala tahajud. Artinya tahajud al-qiyam ba'dan naum, bangun dari tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmud. Artinya tahajud al-qiyam ba'dan naum, itu yang repot emang. Lagi tidur bangun sembahyang apa? Qiyamul. Jadi niat itu aja ya, usolli rakaataini min qiyamil lail. Kalau kita bikin witirnya 3, kita bisa usolli rakaataini minal witri. Yang pertama apa surahnya? Sabbihis. Yang kedua al-kafirun. Nanti yang satu usolli sunnatal witri rakaatan. Surahnya boleh 1 al-ikhlas atau boleh 3 ada. Kalau misalnya udah mepet mau subuh, surahnya 1 aja dah. Baca qul huwallahu ahad. Kalau masih panjang baca 3-3-nya. Al-Baqarah sama betul, samaan An-Nas begitu ya. Itu yang banyak yang warid. Makanya kalau di kitab hadis kan masih berantakan. Nanti itu ulama yang jame', yang nyusun, yang merapikan dalam kitab-kitab fikih, itu kebanyakan Nabi kita sembahyang berapa? 11. Masa ada itu. Ada hadis yang 13 dipaham, 2-nya itu sunat fajar dipaham. Jadi mengatakan 13, ulama jawabannya sunat apa? Itu yang 13, yang 2-nya sunat fajar. Jadi tetap 11 begitu ya. Ibu ya, sembahyang tuh, itu sembahyang fajar itu waktunya sesudah azan ya, bukan sebelum, bukan. Setelah azan tuh, setelah azan, sebelum sembahyang subuh, sembahyang fajar namanya. Usolli rakaatayil fajri sunnatan lillahi ta'ala. Sudah gampang aja surahnya. Al-kafirun sama qul huwallahu ahad itu ya. Kata Nabi kita, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar dia punya nilai pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Itu sembahyang apa? Sembahyang fajar. Jadi usolli rakaatayil fajri sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musa ibnu Ismail akhbarana Hammadun an Muhammadin ibni Amrin an Muhammad ibni Ibrahim an Aisyah an Alqamah ibni Waqqasin an Aisyah. Kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi tis'i raka'atin summa autara bi sab'i raka'atin wa raka'a raka'ataini wa huwa jalisun ba'dal witri yaqra'u fihima fa iza arada ayyarka'a qama faraka'a summa sajada. Qala Abu Dawud rawal hadisaini ay hazainil hadisaini Khalidun ibnu Abdillahi al-Wasitiyu an Muhammadin ibni Amrin mislahu qala fihi qala Alqamatu ibnu Waqqas ya ummata kaifa kana yusalli ar-rak'ataini fa zakara ma'nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala akhbarana Hammadun an Muhammadin an Muhammad ibn Amrin an Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah ibni Waqqas an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kata Aisyah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana Nabi kita ada yutiru, Nabi kita witir bitis rakaatin, berapa tuh? 9 rakaat. Summa kemudian autara, Nabi kita witir bisab rakaatin, 7 rakaat. Nah ini dipahamkan sebelumnya itu Nabi kita
pada awalnya itu 9, kemudian turun, udah agak tua, agak lemah begitu, Nabi kita turunin sampai 7 rakaat. Wa raka Nabi kita sholat rakaataini ay wa shalla rakaataini wa huwa Nabi kita jal sambil duduk setelah witir. Yaqra'u fihima Nabi kita membaca pada rakaataini itu. Baca apa? Baca surah maksudnya. Fa iza arada ayyarka'a qoma faraka'a summa sajada. Fa iza arada maka apabila Nabi kita ingin ayyarka untuk ruku, Nabi kita kalau mau ruku qoma Nabi kita diri dulu. Kemudian faraka ruku sempurna, kemudian baru sujud. Ini apa namanya? Di kitab-kitab ini dijelaskan di sini. Kalau kita sembahyang sambil duduk tuh, nanti ketika ruku kalau bisa ruku sempurna bangun dulu gitu. Ya, bangun diri tegak, baru kita apa? Takbir ruku. Nanti habis sujud lempangan diri duduk lagi begitu. Paham itu ya? Jadi ketika lempangan ruku bangun dah. Bangun tegak dulu, takbir. Misalnya kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad, kan lagi duduk tuh. Bangun dulu, bangun. Gak usah takbir, bangun aja. Sedekap takbir, Allahu akbar, ruku. Biasa. Sujud biasa 2 kali. Nanti giliran pas baca diri, duduk lagi. Nanti mau ruku, bangun lagi begitu. Ibu paham itu ya? Ya, kalau bisa, kalau nggak kuat ya jangan, nggak kuat. Itu cara pas sembahyang duduk. Ini sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat, sekalipun kita kagak sakit, ya, jamaah sekalian, kalau sembahyang sunat, sekalipun kita dalam keadaan sehat, nggak sakit, boleh sambil duduk. Tapi pahalanya separuh orang diri, gitu. Dapat separuh orang diri. Tapi kalau sembahyang wajib, ya kagak sakit, sehat, duduk nggak boleh. Tapi sembahyang sunat boleh, sembahyang qobliyah atau sembahyang ba'diyah, sembahyang tarawih, kita sambil duduk. Kita nggak sakit sehat, boleh, tapi jangan, ya, lagi sehat duduk gimana? Nyolain pada diri begitu. Tapi boleh aja. Cuma dapat pahalanya apa? Separuh orang yang diri, ya, separuh orang diri begitu pahalanya. Atau lagi sehat nggak sakit sembahyang tidur miring, lah pahalanya kurangan lagi. Separuh orang duduk, seperempat orang apa? Orang diri. Atau sembahyang berdiri telentang, sembahyang sunat, boleh nggak? Boleh sembahyang sunat, telentang. Tapi jangan diinjak orang bisa. Iya, bayang telentang begitu, lagi sehat. Boleh aja praktekin ilmu ini, tapi pahalanya kurang begitu. Nah, makanya para ulama tuh kalau sembahyang qiyamul lail tuh kalau malam panjang ya. Ada Nabi kita 2 riwayat. Nabi kita kalau membuka yang pertama tuh Nabi kita pembukaan 2 rakaat. Rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan gitu. Itu ubaikan hadis begitu Nabi kita. Jadi 2 rakaat pertama itu enteng, jangan lama-lama. Baca kuliah sama qul huwallahu dah. Nanti kesononya baru apa? Baru lama panjang gitu. Sebab kalau pertama udah panjang aja bisa apa? Lemes. Pembukaan itu untuk pembukaan rakaataini khafifataini. Itu bayangan hadis begitu. Tapi ada riwayat waktu itu Ibnu Abbas ngikut Nabi kita sembahyang sunat, Nabi kita langsung baca rakaat pertama permulaan baca suratul Baqarah. Suratnya itu panjangnya. Tapi ini enggak senantiasa begitu. Nabi itu ya senantiasa buka 2 rakaat khafifataini itu. Enteng keduanya dah. Kita buka baca apa dah? Atau baca kuliah sama qul huwallahu, nanti kesonoinnya itu lama suruhnya baca urus sunatnya. Kalau kita baca lam yakunil, kita baca apa tuh? Izazul gitu. Kalau kita baca sambihis, kita baca hal ataka hadisul, namanya tartibus suara. Jadi sunat tuh namanya tartibus suara, urut. Sekalipun yang kedua panjangan nggak apa-apa ya. Semacam apa tuh? Sabis dengan hal ataka hadisul. Iya, kan sunah kan mesti kan panjangan apa? Pertama panjang pendekan. Tapi kalau tartibus suara dimenangkan itu. Dalilnya mana? Nabi kita baca sabis sama hal ataka hadisul. Mana banyak ayatnya tuh? Banyakan hal ataka hadisul. Oh sia, nggak apa-apa. Namanya tartibus suara dimenangkan begitu. Ini kadang-kadang orang sekarang nggak ngerti tuh, gituan tuh, nggak paham. Kadang-kadang sembahyang baca ayat Quran di tengah-tengah baca Quran. Kalau itu ada Nabi kita baca begitu warid, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada Nabi kita baca, sebaiknya baca surah yang pendek aja, tapi tuntas, tartibus suara, ya,
urut tuntas pendek. Jangan sampai kita kagak ada wali Nabi kita baca tengah-tengah surah. Makmum di belakang nggak pada hafal kadang-kadang. Dia doang apa sendiri, lupa. Nah bagaimana tuh? Kagak dinyunjuk ke kedekeran diri tuh. Repot begitu. Iya, nggak ngerti lagi. Mestinya kalau udah kedekeran begitu, ya udah lupa, ganti aja sama surah lain. Atau nggak usah diganti, langsung apa? Ruku aja langsung. Sebab baca surah sunat, nggak wajib begitu. Kalau nggak ngerti biasa repot, ya bisa bingung. Qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud, rawal hadisaini ay hazainil hadisaini, telah melihatkan dua hadis ini oleh Imam Khalid bin Abdullah Al-Wasiti an Muhammadin, daripada Muhammad bin Amrin, mislahu, seperti hadis yang sebelumnya. Ini nomor hadis 1335. Qala, berkata siapa Imam Muhammad, fihi, pada hadis itu. Qala, berkata siapa Imam Alqamah bin Waqqas, apa kata, ya ummata kaifa kana yusalli ar-raqata ini, wahai ibuku, bagaimana ada siapa Nabi salat 2 rakaat. Fazakara, maka menyebut siapa Muhammad bin Amrin maknahu, makna hadis yang sebelumnya, hadis yang haddatsana Musa ibnu Ismail begitu. Ini namanya hadis banyak riwayat, banyak lewat jalur. Kan ada hadis namanya ada hadis mutawatir, ada hadis maksud, ada hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu enggak kehitung, dia punya apa? Dia punya jalur sanadnya saking banyaknya begitu. Haddatsana Wahbun ibnu Baqiyata an Khalidin ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala la asrafna badub alaina tauba tausilu kulla hawma wasdur lanal awradi wa aminir wa'adib wa ubirli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hullani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biqtisabin minna bil mustafa rasuli na'la bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sahbihi adada tasbih walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi. Amin. Dibuka Pak Kali itu. Mana itu? Sampai masalah gada itu ya, rohan itu. Rohan. Apa itu? Sampai itu ya, sampai walirrahini arju itu. Walirrahini arju'u fihi malam yakbidhu ay al-murtahid. Halaman 32. Halaman 32 dari bawah 9, dari bawah 9 baris. Walirrahini arju itu.
pojok kiri dalam kurung, halaman 32 dari bawah 19. Halaman 32 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid dharaini amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walirrahini arju'u fihi ma lam yaqbidhu ay al-murtahinu. Kita baca al-murtahinu, fa'ilnya lam yaqbid. Fa in qabado al-ainal marhunata mimma yasihu ikbaduhu lazima arwahnu wa imtana'a alarrahini arju'u fihi. Warrahnu wad'uhu alal amanati wa hina izin la yadmanuhu al murtahinu ay la yadmanu al murtahinu al marhuna illa bit ta'addi fihi wala yasqutu bi talabihi sayun minad daini. Titik itu. Walau idda'a talapahu walam yazkur sababan li talabihi suddiqa biyaminihi fa in zakara sababan zahiran lam yuqbal illa bibayinatin. Walau idda'a al murtahinu raddal marhuni ala rahini lam yuqbal illa bibayinatin. Fa wa iza qabada al murtahinu ba'dal haqqi allazi ala rahini lam yahruj ay lam yanfaka sayun minar rahni hatta yuqda jami'uhu ay al haqqi allazi ala rahini. Bismillahirrahmanirrahim. Walir rahini, dan itu boleh bagi orang yang menggadaikan. Jadi ada rohin, ada murtahin namanya, ada marhun. Kalau rohin orang yang menggadaikan, kalau murtahin yang menerima gadaian. Kalau almarhun itu dia punya barangnya yang digadaikan. Walir rahini, dan itu boleh bagi orang yang menggadaikan. Apa yang boleh? Arluju'u, mencabut kembali, membatalkan maksudnya. Fihi, pada rohan, dengan syarat malam yakbidhu, malam yakbid, selama belum menerima siapa al-murtahin akan marhun. Udah diterima, udah diketansi, nggak boleh dibatalkan. Dengan syarat boleh dibatalkan malam yakbidhu ay malam yakbid al-murtahinu al-marhuna, begitu. Selama si murtahin yang terima gadaian belum menerima barangnya digadaikan. Fa in qabada, maka apabila sudah nerima siapa murtahin al-ainal marhunata, akan barang yang digadaikan, mimman, dari orang yasiu yang sah apa ikbaduhu, menyerahkannya. Tapi teman itu orangnya udah dewasa, bukan anak kecil ya. Anak kecil nggak paham, boleh cabut kembali. Tapi ini mimman yasihu ikbaduhu, dari orang yang sah menyerahkan barang. Kalau udah begini lazima, maka tetap apa arwahnu, gadaian itu. Wa imtana'a, dan tercegah ala rahini, di atas orang yang menggadaikan. Apa yang tercegah? Arluju'u, mencabut kembali, fihi, pada rohan. Nah, nggak boleh. Kalau udah dikasarkan begitu dari orang yang udah cukup syarat, orangnya dewasa ya, akalnya cukup, dia ngerti, dia paham. Nah, itu nggak boleh cabut, ditanggapin atau dibikin surat itu maksudnya. Warlahnu wad'uhu alal amanati. Warlahnu, bermula gadai, itu wad'uhu, bermula meletakkan gadaian, itu alal aman, di atas jalan amanah, kepercayaan. Wahina izin, dan ketika ini di mana? Wad'uhu alal amanah,
la yadmanuhu al-murtahinu, la yadmanu tidak mengganti, tidak menanggung kepada marhun siapa al-murtahin orang yang terima gadaian. Artinya la yadmanu tidak mengganti, tidak menanggung si murtahin akan almarhum banding gadaikan, illa kecuali bit ta'addi dengan sembrono, ya. Tuh dia sembrono diganti. Misalnya ini ada A ngadain motor misalnya kepada si murtahin, ngadain motor, utang atau digadain kepada murtahin. Ini motor kekuatannya ditunggang misalnya berapa? 2 orang. Dia cemplok 5 orang. Patah tuh motor. Nah, ini mesti ganti kali itu sebab ta'addi. Ya. Sembrono si murtahin itu. Tapi kalau enggak ta'addi enggak apa-apa begitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Kalau sekarang banyak orang gadai itu. Apa yang gadain apa namanya? Jaminan. Minjem apa namanya? Dikasih pinjaman itu kontrakan selama berapa tuh? Sebulan diapain? Ditanggapin hasilnya. Kemudian ini tetap masih utang. Ini kagak boleh? Nggak boleh. Masuk hadis kullu qardin jara manfaatan bahwa riban begitu. Jadi kita ngasih pinjem orang kalau ada manfaat itu nggak boleh. Ya. Ngasih pinjam orang, ya semacam apa kita ngasih pinjam dia sebagai apa jaminan gadean apa namanya, gadean kontrakan begitu. Jadi diambilin tiap bulan, sementara dia masih tetap apa, tetap utang. Ini sian, ya mana bisa dibayar utang diambilin mulu hasilnya tiap bulan. Ini kagak nggak boleh. Itu yang namanya barang gadean. Tujuannya apa? Sebagai wasikoh, tanda penguat. Kapan-kapan jatuh tempo dia kagak bisa bayar utang, nah dijual tuh barang gadean, dijual berapa dia punya harganya, nah nanti dibalikin tuh yang lebih dari utangnya itu namanya apa? Barang gadean, murtahin namanya. Karena banyak model gitu, jangan sampai begitu, jangan. Kita ngasih pinjam orang ya ikhlas saja, kita bantu orang itu banyak apanya, banyak pahalanya ya. Tapi kita apa namanya sunat kalau kita utang orang, kalau kita balikin mesti dapain, dilebihin ibu ya. Kalau kita minjem orang, kita ditolongin misalnya, kita balikin, sunat ngapain, lebihin tuh tanda terima kasih. Tapi jangan di depan, kalau di muka di ngomong nggak boleh. Ini gue nyelang dulu dia 2 juta, ntar gue balikin 2,5 juta, nggak boleh kalau begitu. Iya, ada pada jawab kalau itu kagak dikasih minjem, kalau kagak ngomong begitu, ya, jangan ngomong gitu. Cuma nanti kita waktu mulangin mesti diapain tuh, lebihin ya caranya. Gitu maksudnya. Kalau dia sembrono ganti. Wala yaskutu bitalapi sayun minadda ini. Wala yaskutu dan tidak gugur bitalapi dengan rusaknya marhun apa sayun sesuatu daripada utang, ya tetap utangnya. Bukan artinya kalau misalnya utangnya 2 juta karena rusak jadi 1,5, nggak boleh, kecuali ta'addi. Kalau ta'addi nanti mesti ganti. Walau idda'a talapahu walam yazkur sababan li talapi suddiqa biyaminihi. Walau idda'a dan seandainya mendakwah siapa tuh si murtahin, dia ngaku. Walau idda'a dan seandainya ngaku siapa si murtahin, apa dia ngaku? Talapau rusaknya marhun, tapi walam yazkur dia menyebutkan sebabnya li talapi bagi rusaknya. Ini bagaimana? Suddiqa bisa dibenarkan siapa murtahin, tapi biyami ini dengan sumpah. Jadi dia ngaku ini rusak barang gadean, begitu mau ditebus apa? Rusak. Ya, rusak tapi nggak ada apa? Kagak ada sebabnya, nggak sebut sebabnya, sebab apa rusak. Ini bisa dibenarkan suddiqa biyaminihi, dengan kalau dia mau sumpah itu dibenarkan. Adapun nanti dia bohong misalnya, enak banget kalau begitu. Dia sumpah wallahi, dia bohong. Itu kalau dia bohong bukan urusan kita. Kita lihat zahirnya dia mau sumpah, nanti masalah dia bohong urusan dia kepada siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Gitu jalan keluarnya. Ya, suddiqa bi yaminihi. Fa in zakara sababan zahiran lam yuqbal illa bi bainatin. Fa in zakara, maka jika menerangkan sapa si murtahid sababan akan sebab yang zahiran yang jelas, ini pun lam yuqbal, enggak diterima apa dia punya alasannya itu illa kecuali dengan adanya saksi. Ya. Jadi jelaskan ini rusaknya ini saya nggak sengaja nih, ya langsung jatuh sendiri begitu misalnya. Ya, ini pun nggak bisa terima aja kalau dengan apa? Dengan saksi. Kalau kagak ada saksi dibenerin aja, lah kesian si rohinnya. Dibohong di situ ntar, ya, maksudnya. Walau idda'a al-murtahinu roddal marhuni ala-rahini lam yuqbal illa bibainatin. Walau idda'a, dan seandainya mendakwah mengaku siapa al-murtahin, orang yang terima gadaian, dia ngaku roddal marhuni, sudah mulangin mana digadaikan kepada yang menggadaikan rohin, ini pun lam yuqbal diterima apa dakwal murtahin illa kecuali dengan apa? Dengan saksi, ya. Dengan aku udah pulangin kemarin tuh barang lu yang gadain, ya, kata rohin belum, mana barangnya? Nah, ini dilihat kalau dia ada saksi suddiqa, kalau nggak ada saksi, nah nanti ada jalan lain tuh. Nah, dibenarkan siapa? Kepada siapa rohinnya begitu, diganti. Makanya kalau sekarang jelas pakai surat, ya, pakai gadain itu, pada gadaikan. Wa iza qabado al murtahinu ba'dal haqqi wa iza qabado, dan apabila sudah menerima siapa al murtahin, si murtahin yang terima gadaian, ba'dal haqqi sebagian hak, allazi alarlahin yang wajib di atas orang yang menggadaikan, ini lam yahruj ay lam yantaqa, tidak terlepas, nggak bebas apa sesuatu minar wahni pada gadaian hatta yuqda jamihu, sehingga dibayar semuanya hak yang wajib di atas arlohin. Apa itu maksudnya? Dia gadaikan motor misalnya, motor gadaian 5 juta, dia tebus baru 2 juta, ini belum boleh diambil, belum, ya, masih ada sangkutan tuh. Itu maksudnya apa namanya? Hatta yuqda jamihu, sampai dibayar semuanya. Udah lunas 5 juta yang dia pinjam, baru bisa diapain tuh? Diambil barang gadaiannya begitu. Nah, kalau gadaian di penggadaian gimana tuh? Sekarang sama begitu ya? Iya, ada penggadaian. Habisnya? Hah? Penggadaian yang benar. Penggadaian? Kalau kita gadaian nggak dipakai. Nggak dipakai? Simpen aja. Disimpan dia, nggak dipakai enggak? Iya, musuh gitu emang. Simpan, nggak boleh. Dulu orang pandai kalau kitab-kitab fikih itu nggak ada yang apa namanya pebontak, nggak boleh tunggangin, nggak boleh. Ya, ada yang letup, habis bagaimana? Kita ngasih orang pinjam kagak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, nolong orang palanya besar gitu. Ada yang balikin kalau itu kagak ada manfaatnya. Digadain kontrakan tapi nggak diambilin duitnya, nggak tahu untungnya di mana guru. Untungnya dapat pala gede bantu orang, itu kontrakan buat jaminan aja. Kalau dia kagak bisa bayar, diapain tuh? Nah, dijual kontrakannya, setelah dijual bayar utangnya, lebihnya pulangin kepada yang apa? Yang nggak ada begitu. Betul itu begini dia. Misalnya kalau nggak ada kontrakan kosongin gitu. Kalau kita nggak ada kontrakan kosongin kontrakannya. Kosongin. Iya. Baru nanti kalau ditebus terserah dia dan gitu. Iya. Kalau diambil itu lah utang-utang juga repot. Iya boleh, nggak boleh diambilin tuh. Iya, nggak boleh diambilin tuh. Makanya Imam Hanafi saking apiknya, dia katanya Imam Hanafi saking apiknya, kalau dia ngasih pinjam sama orang, dia kalau lagi kepanasan nggak mau ngayup di samping rumah orang, takut ambil manfaat. Itu sampai begitu Imam Hanafi. Ya, jadi kalau dia ngasih pinjam orang, dia kagak mau betul di mana, di empiak rumahnya ngasih pinjam, takut jarlonapan itu. Kullu qardin jarlonapan bahwa riba, sampai begitu tuh. Sampai sekedar ngayup aja nggak mau dia, saking apiknya. Ya, itu jelas dah masalah itu. Ya, kita nggak boleh sembarangan masalah itu. Faslun fi hagris sabi wal muflis, nanti masalah apa? Hajat itu mencegah menggunakan harta bagi as-sabi, orang yang bodoh nggak bisa gunakan harta dengan baik. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah li asratun udbi biha narul jahimil khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha ya Allah bihasni qultub bina wal muslimin min kulli ainil lamma. Ya Allah biha ya Allah bihasni wa alaihim ya Rabbana minka salatun daimah. Ya Allah biha ya Allah bihusni thumma salatu ala alladhi khassastahu bimukalamah. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatim. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-malburu bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san. Diangkat tangannya. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Amin. Afdalul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ilal haqqi ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka min bajatil khair wa na'udzu bika min bajatil syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ilman nafi'ah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana wa qulub ahlina ala ta'atik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahlil khair. Waftah alaina wa alaihim futuhal arifin, waftah alaina wa alaihim futuhal arifin, waftah alaina wa alaihim futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna birrahum, Allahumma rzuqna birrahum, Allahumma rzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adza bika minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ilal haqqi ila siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Balakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mari kita mengucap sekalian astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha.
da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.